Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Sukadi Elektronik, channelnya sesama pengsuka elektronik. Oke, bagaimana guys, punya kabar? Mudah-mudahan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang spare part utama yang ada pada mesin kompresor, kulkas, freezer maupun softcase ya teman-teman. Ada dua komponen utama, yaitu overload dan PTC ya teman-teman. Oke, tonton video saya sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham ya teman-teman. Juga jangan lupa di like, di subscribe, dan di share, juga komen-komennya saya tunggu. Nah, ini aku ada beberapa PTC. Nah, ini ada PTC kaki 4, kaki 3, kaki 2, dan kaki 1. Untuk kaki satunya itu ada yang pin kanan maupun pin kiri ya teman-teman. Oke, itu ya teman-teman. Perhatikan bentuk daripada PTC ini ya teman-teman. Ada dua sisi, yaitu sisi yang satu itu rata. Perhatikan ya teman. Nah, ini nanti untuk waktu kita pemasangan ya teman-teman. Nah, di sisi satunya itu ada benjolan, di sisi yang satunya rata ya teman-teman. Nah, yang ada benjolannya ini, perhatikan, ini menghadapnya nanti berhadapan lurus dengan cowakan yang ada pada overload ya teman-teman. Nah, begini cara masangnya. Oke, jadi jangan salah ya teman-teman, karena kalau salah nanti tidak akan masuk. Oke, begini cara masangnya. Oke, lanjut ke pembahasan ya teman-teman. Jadi yang namanya overload itu apa sih? Cara kerjanya apa? Kemudian fungsinya untuk apa ya teman-teman? Oke, berdasarkan namanya overload ya teman-teman. Overload. Jadi overload ini prinsip kerjanya berdasarkan temperatur yang terjadi pada atau suhu yang terjadi pada mesin kompresor ya teman-teman. Apabila suhu yang terjadi pada kompresor itu berlebih atau beban berlebih atau suhunya tinggi atau panasnya tinggi, maka dengan sendirinya overload ini akan memutus aliran listrik dari PLN ke kompresor ya teman-teman, sehingga kompresor itu akan berhenti sejenak atau terjadi jeda dalam bekerjanya, sehingga kalau di kompresor ini di kompresor itu suhunya kembali normal, maka aliran listrik akan kembali dialirkan dari PLN melalui overload ke mesin kompresor, sehingga mesin kompresornya itu bekerja kembali ya teman-teman. Nah, begitu prinsip kerjanya daripada overload itu ya teman-teman. Nah, dan jadi overload ini sebagai balancing temperatur mesin kompresor, itu fungsinya teman-teman. Sebenarnya tanpa overload pun mesin kompresor bisa hidup, cuman kalau dipaksakan secara terus-menerus maka mesin kompresornya akan cepat rusak karena bekerja secara terus-menerus, tidak ada jeda teman-teman. Oke, overload ini di dalamnya terbuat daripada bimetal atau platina ya teman-teman, yang mana berdasarkan suhu maka platina ini akan membuka dan menutup. Tatkala menutup maka aliran listrik akan mengalir, tatkala membuka aliran listrik akan terputus. Kira-kira demikian ya teman-teman tentang pembahasan overload. Oke, lanjut ke pembahasan spare part yang kedua, yaitu tentang PTC. Oke, apa sih PTC itu? PTC adalah kepanjangan daripada positif temperatur koefisien ya teman-teman. Jadi sama seperti overload ya teman-teman. Jadi bekerjanya berdasarkan temperatur. Tapi kalau overload berdasarkan temperatur daripada mesin kompresor, kalau PTC ini bekerjanya berdasarkan temperatur atau suhu pada PTC itu sendiri. Oke. Nah, jadi di dalam PTC ini terdapat sebuah logam atau kepingan yang seperti uang itu ya teman-teman, yang terbuat
dari bahan semikonduktor, dari keramik yang bahannya terdiri dari batio 3. Nggak tahu batio 3 itu apa ya. Cuma dalam bahasanya itu seperti itu. Jadi yang mana apabila dialirin arus listrik secara terus-menerus, maka kepingan yang ada di dalamnya ini akan semakin panas, suhunya akan semakin panas. Apabila suhunya semakin panas, maka nilai resistansinya pun akan semakin tinggi, dan tatkala nilai resistansinya itu semakin tinggi mencapai nilai tertentu, maka arus listrik akan berhenti atau tidak mengalir ke kumparan yang ada di kompresor, kelilitan yang ada di kompresor, kira-kira gitu ya teman-teman. Ya, prinsip kerja daripada PTC itu secara terus-menerus seperti itu. Jadi begini secara mudahnya, apabila kulkas itu di-on-kan, dihidupkan, dan listrik itu dicolokkan ke terminal, maka arus listrik itu akan mengalir ke PTC ini ya, tatkala suhu PTC ini normal ya teman-teman, sesuai di lingkungan kita. Dan kemudian dilanjutkan ke kumparan utama dan kumparan sekunder, di mana kumparan utama itu adalah running, kumparan sekunder itu adalah starting. Maka kemudian setelah starting itu berhasil, maka dengan sendirinya arus listrik yang menuju ke starting itu akan terputus, sehingga yang bekerja hanya aliran listrik yang ke kumparan pokok saja atau ke running ya teman-teman. Gitu. Ya, kemudian apabila PTC ini semakin panas, maka aliran listrik yang menuju ke running juga akan berhenti. Maka kompresor akan berhenti sejenak, sehingga suhu yang ada pada PTC ini akan kembali normal, turun, gitu. Kemudian aliran listrik akan kembali mengalir dari PLN melalui PTC menuju ke kumparan sekunder maupun ke kumparan primer akan kembali terjadi, sehingga apabila starting berhasil kembali, mesin hidup kembali, maka secara otomatis aliran listrik yang ke starting akan terputus kembali, sehingga yang bekerja hanyalah kumparan yang running kembali. Begitu secara terus-menerus prinsip cara kerjanya daripada PTC itu sendiri ya teman-teman. Sehingga apabila PTC ini rusak, ya maka kompresornya akan mati, tidak akan bisa hidup. Dan gejala daripada rusaknya dari PTC ini biasanya kalau kita goclak-goclakan gitu ya teman-teman, ada suara. Nah, apabila kita goclak-goclakan gitu ada suara klitik-klitik, itu artinya berarti lempengan atau logam atau keramik yang ada di dalamnya ini, bahan yang ada di dalamnya ini pecah. Solusinya bagaimana? Yang harus kita ganti saja. Begitu ya teman-teman. Oke, itu yang saya bisa sampaikan pada kali ini tentang spare part utama yang ada pada mesin kompresor, yaitu tentang overload dan PTC. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat pemula ini ya teman-teman. Kalau ya buat senior saya kira sudah tidak membutuhkan tentang penjelasan seperti ini. Oke, terima kasih telah mengikuti video saya sampai habis. Semoga kita semua senantiasa dalam jalan kesuksesan ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.